Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Jennifer Catherine Sibayang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai satu input, satu output. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah untuk memahami perbedaan antara fixed input dan variable input, dan memahami the law diminishing returns, serta menjelaskan konsep TPP, MPP, dan APP, serta memahami marginal product function. Nah, sebelum masuk materi, kita pahami terlebih dahulu konsep dasar mengenai faktor-faktor produksi dalam kegiatan produksi. Nah, fixed input dan variable input. Nah, selanjutnya itu ada lag of run ataupun jangka waktu. Nah, pada di sini ada jangka waktu very short run. Nah, ini ada kondisi hampir semua input tetap. Nah, lalu di short run itu sebagian input tetap dan sebagian lagi dapat diubah ataupun sebagian itu variabel. Nah, sedangkan pada long run, semua faktor produksi dapat diubah. Nah, pada materi ini kita menggunakan kondisi short run yang ada di tengah. Karena hanya input variabel yang ditambah, sementara input lainnya itu tetap. The law of diminishing returns menjelaskan bahwa apabila input variabel terus ditambah sementara input tetap, maka pada awalnya produksi akan meningkat dengan cepat. Namun, setelah mencapai titik tertentu, tambahan produksi akan semakin kecil, hingga akhirnya produksi dapat menurun. Nah, di sini saya mengambil contoh kasusnya itu, seorang petani cabai memiliki lahan seluas 1 hektar. Nah, lahan tersebut merupakan input tetap, sedangkan tenaga kerja itu merupakan input variabel. Pada awalnya, petani menambah jumlah tenaga kerja sehingga hasil panen meningkat dengan cepat karena pekerjaannya itu menjadi lebih efisien. Namun, setelah jumlah tenaga kerja terus ditambah, peningkatan hasil panen mulai melambat karena lahan memiliki kapasitas yang terbatas. Ketika tenaga kerja ditambah terlalu banyak, otomatis para pekerja akan saling mengganggu sehingga produktivitasnya itu menurun dan hasil panen pun justru berkurang. Walaupun tenaga kerja tadi ditambah. Nah, kondisi ini menunjukkan kondisi the law of diminishing returns, yaitu penambahan input variabel secara terus-menerus pada input tetap akan menghasilkan tambahan output yang semakin kecil, bahkan menurunkan produksi. Nah, di sini ada kurva neoklasik. Nah, di kurva ini menggambarkan hubungan antara total product, marginal product, dan average product. Kurva ini menunjukkan bahwa pada awal penggunaan input, produksi meningkat dengan cepat. Setelah melewati titik tertentu, tambahan produksi mulai menurun hingga akhirnya mencapai titik maksimum dan kemudian menurun. Nah, kurva ini juga membagi proses produksi menjadi stage 1, stage 2, dan stage 3. Nah, ini merupakan stage 1 ataupun satu irasional. Nah, lalu di sini juga ada stage 2 ataupun 2 irasional. Ini tuh stage 3 ataupun 3 irasional. Nah, di sini itu TP dia sudah menurun. Nah, setelah titik maksimum dia menurun. Jika menambah lagi dia akan rugi. Nah, lalu ada total physical product. TPP adalah jumlah total output yang dihasilkan dari penggunaan sejumlah input. Kurva TPP menunjukkan hubungan antara jumlah input dan total produksi. Nah, di sini pada awalnya TP itu meningkat karena penambahan input yang masih memberikan tambahan hasil yang besar. Nah, setelah dia mencapai titik maksimum, jika input ditambah terus-menerus, maka total produksinya itu justru akan menurun dan kita menghasilkan keuntungan lagi. Nah, ada karakteristik dari TPP ini, yaitu produksi meningkat pada awal penggunaan input. Lalu produksi mencapai titik maksimum, produksi akan menurun jika input ditambah secara berlebihan. Nah, selanjutnya itu ada marginal physical product atau MPP. MPP adalah tambahan output akibat penambahan satu unit input. Nah, kalau MP, pada awalnya produksi MP akan meningkat. Nah, kemudian mencapai nilai maksimum, lalu dia menurun akibat berlakunya the law of diminishing returns tadi. Ketika MPP bernilai 0,
maka TPP, disitulah TPP akan mencapai titik maksimumnya. Nah, untuk MPP ini rumusnya adalah MPP sama dengan delta Y per delta X. Nah, ini tadi awalnya dia meningkat, mencapai nilai maksimum, dan menurun akibat diminishing returns. Bernilai 0 saat TPP maksimum. Lalu menjadi negatif jika input terus berlebihan. Nah, untuk delta Y ini, itu adalah Y2 kurang Y1. Lalu untuk delta X, perubahan input, itu ada X2 dikurang X1. Nah, selanjutnya ada average physical product atau APP. APP adalah rata-rata output yang dihasilkan setiap unit input. Nah, APP meningkat ketika MPP lebih besar daripada PP. Nah, lalu dia mencapai nilai maksimumnya saat MPP sama dengan APP. Kemudian menurun akibat MPP lebih kecil daripada APP. Nah, di sini ada marginal product function. Nah, marginal product function adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah input dengan marginal product. Konsepnya itu marginal product function diperoleh dari turunan pertama fungsi produksi. Nah, melalui fungsi ini kita dapat mengetahui besarnya tambahan output yang dihasilkan pada setiap tingkat penggunaan input. Nah, contohnya di sini ada Y sama dengan 0,8x tambah 0,18 X pangkat 2, lalu tambah 0,006 X pangkat 3 plus E, tambah E. Lalu, turunannya itu ada MP sama dengan DX per DY sama dengan 0,8, sini dinilai 1, maka langsung saja kita tulis 0,8. Lalu, 0,18 X pangkat 2, ini 2 dikali 0,18. Lalu dapatlah 0,36 X. 0,018 X pangkat 2. Rasanya. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu fx sama dengan TPP sama dengan Y, fx sama dengan TPP sama dengan Y sama dengan 15x pangkat 2 tambah 15x tambah 20 tambah E. Nah, di sini tentukan fungsi MPP dan fungsi APP. Nah, saja kita ke fungsi MPP. MPP adalah turunan pertama dari fungsi produksi terhadap X. Nah, lalu MPP sama dengan DY per DX. 15 pangkat 2 tambah 15 X tambah 20 tambah E. Nah, turunan pertamanya itu adalah 2. 2 ini dikali 15 langsung dapat 30x. Nah, lalu di sini 15x mempunyai x. Jadi kita turunkan. Jadi dia 15. Nah, karena 20 tidak memiliki x, jadi dia tidak usah diturunkan ataupun 0. Nah, maka di sini dapatlah MPP 30x tambah 15. Nah, selanjutnya itu kita ke fungsi APP. Nah, APP adalah rata-rata output yang dihasilkan setiap unit input X. Nah, APP sama dengan Y per X. APP 15X pangkat 2 tambah 15X tambah 20 tambah E per X. Nah, APP 15X pangkat 2 per X tambah 15X per X tambah 20 per X. Nah, karena dia dibagi X, maka ini langsung dicoret dan 15X-nya ini kurang 1, jadi 15X. Nah, 15X per X, X-nya hilang, maka tinggal 15. Nah, karena si 20 ini tidak memiliki pengikutnya, X, maka dia tetap 20 per X. Lalu kita ke contoh soal lagi. Diketahui fungsi produksi TPP
fx sama dengan TPP sama dengan y sama dengan 15x pangkat 2 tambah 15x tambah 20 tambah e. Nah, berapa output jika y maksimum? Nah, tentukan fungsi MPP turunan pertama. Nah, tadi kan kita sudah dapat MPP-nya itu adalah 30x tambah 15. Nah, selanjutnya kondisi Y maksimum saat MPP dengan 0. Nah, tadi adalah turunannya ini, maka 30x tambah 15 sama dengan 0, dan dibalik menjadi 30x sama dengan, karena dia berpindah menjadi min 15. Maka X sama dengan min 0,5. Nah, lalu kita hitung Y ketika X sama dengan min 0,5. Nah, Y sama dengan 15, X-nya diganti menjadi min 0,5 pangkat 2 tambah 15 min 0,5 tambah 20. Nah, selanjutnya 2 dikali min 0,5 menjadi 0,25. Jadi 15, 0,25. Lalu min 0,5 dikali 15 menjadi min 7,5. Lalu ditambah 20. Nah, lalu dapatlah 3,75 dikurang 7,5 tambah 20. Nah, Y maksimum itu adalah 16,25. Nah, lalu hitung MPP saat X sama dengan 2. Nah, MPP sama dengan 30X tambah 15. Lalu MPP 30 dikali 2 tambah 15. Nah, MPP-nya itu adalah 75. Nah, selanjutnya hitung APP saat X sama dengan 2. APP sama dengan Y per X. Lalu Y-nya tadi adalah 15X 2 tambah 15X tambah 20. Lalu saat X sama dengan 2. Nah, 15 kali 2 pangkat 2 tambah 15 kali 2 tambah 20. 2 dikali 2 sama dengan 4, lalu dikali 15 dapatlah 60. Nah, sehingga hasilnya mendapat 60 tambah 30 tambah 20. Nah, hasilnya adalah 110. Jadi, APP-nya tadi adalah 110 per X. Nah, X-nya tadi kan diubah menjadi 2, maka dapatlah APP-nya itu 55. Nah, kesimpulannya adalah produksi dipengaruhi oleh penggunaan input tetap dan input variabel. Lalu, penambahan input variabel akan mengikuti the law of diminishing returns, yaitu tambahan output semakin berkurang setelah titik tertentu. TPP menunjukkan total produksi. MPP menunjukkan tambahan produksi. APP menunjukkan rata-rata produksi, sedangkan marginal product function merupakan fungsi untuk menghitung MPP. Penggunaan input yang tepat akan menghasilkan produksi yang optimal dan efisien, terutama pada stage 2. Nah, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.